Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Ya, salam IPA. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya, yaitu materi IPA untuk SMK kelas 10 ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pencemaran udara ya. Kalau yang belum, bila bisa kalian lihat di video sebelumnya ya, yaitu mengenai polusi udara. Nah, hari ini kita akan belajar bab 7 yaitu melanjutkan polusi dan dampaknya, fokus pada pencemar air. Nah, pencemaran air kira-kira kalian lebih senengkan seperti ini ya. Ini keadaan lautnya itu seger sekali ya. Mungkin di daerah Pantai Lombok ya, atau daerah ya pokoknya Indonesia itu juga kaya akan keindahan alamnya. Nah, di sini ya biar ikannya pada ya senang ya, nggak ada kotoran atau pencemaran yang masuk. Biasanya sekarang kan banyak sekali pencemar air yang masuk ke dalam laut. Ya, kita bahas. Baik, hari ini kita fokus pada polusi air ya, atau pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air yaitu masuknya polutan. Masih ingat polutan? Yaitu zat yang dapat menyebabkan ya polusi. Itu disebut dengan polutan, yaitu polutannya ini masuk ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga gimana? Kualitas airnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Coba di sini. Nah, awalnya di sini mungkin masih bagus ya. Airnya itu hasil irigasi, kemudian di sini ada limbah busa misalnya ya. Busa dari deterjen. Mau di sini wah sampah lautnya kan, ikannya kan menjadi kadang malah makan dari sisa sampah plastik, terutama di sini ada botol ya. Nah, apalagi sekarang masker itu kan banyak sekali sampai sudah ke lautan sekarang ya. Harus dijaga kelestarian agar alam kita tetap indah. Nah, apa saja penyebab dari pencemaran air? Nah, limbah rumah tangga contohnya adalah air sabun, deterjen, dan sampah dapur. Ini adalah salah satu di Jakarta ya, yang sampai limbah deterjennya itu sampai ke sungai. Kemudian ada limbah hasil pertanian, contohnya adalah pupuk, pestisida, yang bahan kimia ya seperti DDT. Kemudian limbah industri, contohnya logam berat ya. Nah, kemudian apalagi ada limbah minyak, contohnya tumpahan minyak oli. Ini ya salah satu limbah oli yang dihasilkan misal dari bengkel dan lainnya. Kemudian, nah ini adalah gambar dari penyebab pencemaran air ya. Misalnya di limbah dari pabrikan, misalnya pabrik logam berat atau pabrik yang menghasilkan zat-zat kimia kan bahaya. Biasanya kan dibuangnya kemana? Nah, dialihkan ke sungai ya. Ini misalnya ini di sungai kalian ada yang seperti itu ya. Misalnya dulu mungkin Jakarta ya sampai sungai seperti itu. Insya Allah sekarang sudah mulai diperbaiki mengenai lingkungannya. Kemudian ini juga ada bapak-bapak yang sedang yaitu adanya pencemaran. Nah, kemudian ini bisa dari hasil pertanian. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya bahwa air itu tercemar ya, untuk mengetahui ada tidaknya polutan yang masuk gimana? Ya, ada namanya parameter fisika ya. Kita tahu dari suhunya bagaimana, kekeruhan airnya gimana, pH-nya. Normal pH-nya kan berapa? Ya, netral kan 7 ya, sekitar 7, 6,5 sampai 7,5 ya. Itu netral. Kalau yang di bawahnya misalnya 1, pH-nya 1 kan asam, berarti kan nggak bagus ya. Air bersih memiliki ciri tidak berwarna, tidak bermau, dan tidak berasa. Ada namanya istilah BOD, DO ya. DO itu apa ya? Ini adalah parameter kimia bahwa air itu bersih. Nah, ada namanya oksigen terlarut atau DO, dissolved oxygen ya. Kemudian kebutuhan BOD atau biochemical oxygen demand, yaitu kebutuhan oksigen ya pada di air ya, biasanya kandungan zat-zat kimia berbahaya ya. Air yang tercemar biasanya memiliki DO-nya rendah ya, dan BOD-nya tinggi serta mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Biasanya gitu ya.
Jadi bisa dilihat nanti kalau kalian pengen masuk ke jurusan ya pertanian atau jurusan ya itu biar tahu ya biologi biasanya gitu. Kalau yang biologi di sini meliputi kandungan bakteri E. coli ya, Escherichia coli di dalam air. Air yang bersih harus bebas dari bakteri ya. Nah, itu adalah cara untuk mengerti ada tidaknya pencemaran pada sumber air. Kemudian dampaknya ya, akibatnya kalau air kita sudah tercemar gimana? Nah, dampaknya yang pertama, jelas kualitas air ya menjadi menurun sehingga air tidak layak konsumsi, misalnya berubah warna ya, atau bau kan nggak mau kan dibuat itu. Nah, munculnya wabah penyakit karena air yang kotor seperti tipes, diare. Nah, itu kan bahaya. Nah, ini ada namanya blooming alga, yaitu meningkatnya polusi alga yang menghasilkan racun ya. Nanti saya lihatkan gambarnya. Kemudian ada namanya penyakit pencemaran logam berat, contohnya Minamata akibat air raksa atau Hg ya. Dulu ini terkenal sekali di Jepang ya, namanya Minamata karena ya terletak di yang kejadiannya adalah karena adanya air raksa di daerah Minamata ya dari Jepang. Karena air raksa itu Hg ini yaitu sampai ke lautan kebocoran dan dimakan oleh ikan, ikannya dimakan oleh manusia. Wah, bahaya sekali ya, bisa menyebabkan kecacatan dan lainnya. Nah, ada lagi namanya magnifikasi, yaitu apabila zat polutan masuk ke dalam rantai makanan dan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian eutrofikasi ya, ini sering juga. Ini hampir sama dengan blooming. Bedanya itu pengayaan unsur hara akibat darinya deterjen dan bubuk fosfat. Eutrofikasi ini mengakibatkan kekurangan kadar oksigen terlarut pada perairan sehingga menyebabkan organisme yang lain berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen ya. Nah, biasanya kan karena ketutupan juga oleh si tumbuhan tersebut. Selain itu, eutrofikasi mengakibatkan pendangkalan perairan. Ini gambarnya blooming ya, ini seperti ini pada alga. Ini ya. Wah, otomatis kan ini kan bahaya sekali ya kalau sampai ini kan ikan-ikannya pada mati juga. Ini ada eutrofikasi juga ya. Nah, banyaknya enceng gondok ya, semakin banyak sekali, itu namanya eutrofikasi. Kemudian ini Minamata disease ya, ini ya. Nih pada daerah Minamata karena Hg atau karena air raksanya tumpah di daerah perairan ya, laut, kemudian laut dimakan oleh ikan di situ mengandung Hg atau air raksa, kemudian ikannya dimakan oleh manusia. Ini ada yang cacat ya, bahaya sekali, itu di daerah Jepang ya, jangan sampai terjadi kembali. Kemudian solusinya bagaimana mengatasi pencemaran air? Jelas menempatkan daerah industri pabrik jauh dari perumahan ya. Penambangan limbah industri diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Mewajibkan pengolahan limbah ya, biasanya sebelum dibuang ke laut biasanya kan harus ya benar-benar bisa terurai dengan baik. Kemudian melarang pembuangan sampah ke sungai, jelas itu bisa menyebabkan banjir dan lainnya. Menggunakan pupuk pestisida yang ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan deterjen berfosfat, kan tadi bisa menyebabkan eutrofikasi. Kemudian setiap rumah dilengkapi dengan speed tank. Nah, baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatannya ya. Selalu jaga imun ya, karena virus corona masih di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.